Widya Astuti. Dalam kelas kan ya. Dua G. Gondrong gundul. Langsung saja saya tadi baca-baca dan menemukan koran yang berjudulkan Santri Membangun Peradaban, bahwa hari ini kita memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan ke depan kita akan memperingati Hari Santri Internasional. Amin. Karena masih itu dalam sekarang. Kemudian ini masih mungkin direncanakan semoga terrealisasi bahwa Hari Santri ini akan sedunia. Karena ada buruh, ada anti korupsi, itu semua sudah masuk ke lingkup dunia. Ada Hari Santri belum, mudah-mudahan bisa tercapai. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Menteri, bahwa Hari Santri itu sendiri telah ditetapkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo pada nomor ketetapan Presiden nomor 22 tahun 2015 ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Mengapa pada saat itu dikatakan Hari Nasional? Karena bangsa kita Indonesia ini mayoritas beragama Islam, dan perjuangan kemerdekaan bangsa ini tidak terlepas dari perjuangan para santri, sehingga tahun tersebut atau tanggal tersebut dicetuskan sebagai Hari Santri. Kemudian bahwa di antara para santri-santri yang telah memperjuangkan bangsa ini membentuk NKRI, sehingga terbentuknya NKRI banyak sekali. Di antara santri yang telah menjadi pahlawan nasional ada Sayyidina Haji Al-Rifai, Sayyidina Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terus ada Syekh Sabari Watanan. Ada Kiai Hasan Syekh Arifin Abdul Wahid Hasyim Kiai Wahab Hasbullah, dan seterusnya. Para ulama-ulama dari kalangan para santri yang telah berjasa besar untuk negara Indonesia. Yang perlu kita ketahui dari peringatan Hari Santri seperti yang telah ada itu, santri membangun peradaban agama. Ada dua hal penting yang perlu kita lakukan sebagai seorang santri. Satu, santri harus berilmu agama untuk membangun bangsa. Yang pertama diantaranya adalah bahwa kehidupan atau beragama itu antaranya adalah ada dua prinsip yang perlu kita pegang, yaitu konsistensi dalam beragama secara moderat sebagai wujud konsep rahmatan lil alamin, serta kecintaan yang tinggi dan besar terhadap tanah air. Kecintaan terhadap tanah air yang sudah menyatu dengan setiap beragama, hubungan minat Tuhan. Kecintaan terhadap tanah air bagian dari iman. Bagi kalangan pesantren dan kalangan santri, kecintaan terhadap agama dan tanah air merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai
air sebagai tempat di mana seorang manusia lahir, hidup dan bertandingan serta tempat dalam mengamalkan ajaran Buddha. Sementara negara memerlukan skill nilai-nilai luhur agama untuk membentuk warga negara yang soleh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soleh dalam berbangsa dan bernegara adalah sebuah syiar seseorang untuk selalu cinta dan peduli terhadap bangsa dan negaranya. Seorang yang soleh secara ilmuwan namun tidak memiliki kecintaan serta kepedulian terhadap tanah airnya, maka tentu saja kadar keimanannya dipertanyakan. Ada perilaku sekelompok orang yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dengan dalil taat terhadap ajaran agama seperti semangat Khalifah maupun ideologi NII, Negara Islam Indonesia. Jelas semua tersebut melenceng dari nilai-nilai luhur agama itu sendiri. Rasulullah SAW sendiri telah menandakan kepada kita semua tentang arti penting cinta terakhir, praktik kehidupan yang rukun dan harmonis dalam masyarakat. Madinah adalah contoh di mana kecintaan terhadap negara merupakan ajaran agama sendiri. Masyarakat yang menjunjung tinggi konsensus bersama untuk hidup dengan didampingi damai. Para siswa dan para santri yang kami cintai, ada dua hal yang penting dilakukan. Kita harus berpegang kepada dakwah dengan agama secara rahmatan lil alamin, agar kita mencintai tanah air yang kita tempati ini. Bernegara tidak lepas dari ilmu agama. Mengembangkan ilmu agama tidak terlepas dari yang namanya negara. Maka kedua tersebut harus kita pegang, karena tidak mungkin kita mengembangkan agama sementara ideologi kita bertentangan dengan negara itu sendiri. Maka menurut negara itu salah. Ketika menurut negara salah, maka negara kalau tidak mau harus memeranginya. Seperti Papua, NII yang paling sudah viral, semua bertentangan dengan negara. Maka harus dilatih negara Indonesia. Maka kita sebagai santri Nusantara bernegara dengan baik, dengan akhlak pertama, dengan mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, moderat, adil, dan bijaksana. Jangan seperti ikut-ikutan seperti kelompok-kelompok yang tadi disebutkan. Ya, ingin jadi khilafah, tidak usah. Karena Pancasila dan NKRI sudah dikenal. Karena NKRI dan Pancasila sudah, NKRI negara kita, Pancasila asas kita, undang-undang Al-Fatihah aturan kita, terus semua kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah kita tidak bisa diganti ajas Islam. Karena Pancasila itu sendiri, karena bangsa kita adalah bangsa yang mayoritas tempatnya beragama Islam, tentunya undang-undang yang dibikin oleh para pendahulu kita tentunya sudah merujuk kepada aturan agama Islam. Tidak usah lagi, jangan memberontak. Seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Mas Hati. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 pada tanggal 17 Agustus, setelah itu ada kabar, memang sudah bukan memang ada sekelompok dari luar untuk merebut kembali bangsa Indonesia, khususnya di Surabaya. Sehingga pada saat itu Presiden Soekarno meminta pendapat kepada beliau bagaimana ini. Akhirnya beliau memfatwakan bahwa jihad mempertahankan tanah air Republik Indonesia hukumnya wajib. Dari perang 10 November yang
para santri yang kami hormati, yang kami banggakan, Pak Guru dan juga Pak Ustaz, bahwa kita harus hidup di bangsa dan di negara kita ini sudah final mengikuti asas Pancasila. Tidak bisa dibanding dengan Islam ataupun asas yang lain, karena Pancasila itu sudah final, sudah sesuai dengan apa yang berada di Madinah. Madinah pun sama seperti itu, cuma saya tidak apa namanya. Kemarin Dr. Samira Yasan mengatakan bahwa NKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sama persis apa yang berada pada Piagam Madinah. asas Madinah. Cuma memang pada itu kelompok Idrosik tidak terlalu belajar dari ajaran Islam, sehingga pada hari Sabtu ini kita sebagai santri harus belajar ilmu pendidikan, ilmu wawasan, baik ilmu wawasan kebangsaan atau wawasan ilmiah, dan kita sebagai seorang siswa harus berilmu agama. Sing santri harus berilmu teknologi, yang siswa harus berilmu agama. Kalau bisa dua-duanya, kita menjadi santri juga menjadi siswa. Meskipun santri dan siswa itu sama sebetulnya, karena saya sudah mengajarkan di kelas 11 bahwa yang nama santri itu ada beberapa istilah, ada pamerti, ada apa lagi, pamerti, terus murid, terus santri itu sendiri, itu sudah saya jelaskan di kelas 11 ya. Itu sudah ada para guru kepala sekolah dan para guru secara dan juga para siswa yang mungkin itu apa yang saya sampaikan, saya